Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dika Aditya Manhini, dan kali ini saya sedikit akan sharing-sharing kepada teman-teman semuanya, yaitu tips dan trik ya. Tips and trik bagaimana cara kita charging handphone dan menghemat charger supaya tidak rusak atau tidak cepat rusak. Ini pengalaman saya pribadi aja teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ada pengalaman lain bisa di komen. Nanti kita coba sama-sama bandingkan ya antara cara saya dan cara teman-teman. Oke, langsung aja. Sebelumnya mohon maaf ya kalau ini adalah audio podcast, karena supaya lebih bagus hasil suaranya, dan mungkin teman-teman gak akan melihat dari videonya teman-teman ya, mungkin lebih sering ke suaranya. Oke, langsung aja kita ke langkah yang pertama. Yang pertama-tama adalah ketika kita mendapatkan charger ori, dan ini sangat penting ya, lebih baik menggunakan charger ori daripada menggunakan charger KW. Misalkan nih teman-teman beli laptop atau beli handphone yang ada charger bawaannya, saya rasa pakai aja yang bawaan. Kecuali kalau ada bermasalah, belilah yang sejenis atau belilah yang ori, tapi nggak apa-apa pakai HP seri lain, tapi yang lebih ori ya. Saya ada pengalaman dari teman saya dan pengalaman saya pribadi ketika saya menggunakan Samsung Galaxy A10 biasa. Dia untuk casan orinya, dia entah kenapa dia ketika kita mau mengisi dia agak lama ya. Entah ini kasus saya sama teman saya, mungkin teman-teman ada yang tahu kok bisa lama gitu, entah dari chargernya atau dari HP-nya gitu teman-teman. Nah, itu biasanya solusinya saya saranin coba aja beli punya Samsung Galaxy A10s atau punya A20. Kalau A20 kan dia udah Type-C ya, tapi kepalanya kan dia support gitu teman-teman. Jadi ya kita beli kepalanya aja nggak masalah sih, asalkan yang ori. Jadi yang pertama ini adalah usahakan untuk menggunakan charger bawaannya atau charger yang ori. Kalau misalkan nggak ada bawaannya, misalkan teman-teman chargernya bermasalah, itu saya sarankan menggunakan charger yang original. Itu supaya lebih aman gitu teman-teman. Oke, yang kedua adalah jangan melebihi dari daya atau mengurangi dari daya. Misalkan nih teman-teman menggunakan handphone yang hanya mampu menampung kapasitas 18 watt. Teman-teman jangan paksain ke 35 watt atau 65 watt. Yang dikhawatirkan handphone teman-teman gak bisa menerima atau gak kuat menampung daya listrik yang sangat besar, jadi takut mempengaruhi baterai. Jadi gunakanlah yang setipe atau ya yang sedikit lah, yang sedikit nyaris. Misalkan nih 18 watt, teman-teman gunakan 15 watt. Itu masih agak aman gitu. Namun kalau di bawahnya di bawah 18 watt misalkan 10 watt atau 5 watt misalkan, atau 30 watt yang ke atas, nah saya tidak merekomendasi, takut bermasalah di baterai teman-teman. Misalkan nih takutnya baterainya tahu-tahu kok jadi boros, atau kalau yang di bawahnya itu tahu-tahu bermasalah di baterainya, entah mengalami hamil itu baterainya, atau kok cepatnya habis gitu, padahal kan baru ngecas berapa menit itu, berapa jam kok tahu-tahu kok lebih boros gitu. Nah itu takutnya kan dikhawatirkan mengalami gangguan pada baterainya gitu. Oke, yang ketiga adalah usahakan ketika teman-teman selesai menggunakan charger, cabut kembali dari kontak listrik ya, supaya charger tetap awet ya, tetap terjaga ya ketegangannya, supaya tidak naik ataupun turun, dan supaya lebih menghemat listrik tentunya. Walaupun tidak pakai ngecas atau dipergunakan untuk charging misalkan, tapi listrik tersebut bisa mengalir teman-teman. Jadi entah kenapa ya, nggak tahu sih, walaupun nggak dipakai tapi tetap aja kepake gitu, entah untuk apa gitu, walau alam saya nggak tahu gitu. Tapi untuk aman-aman atau untuk jaga-jaga, saya saranin cabut dari kontak listrik ketika tidak dipakai ya, supaya meminimalisir kerusakan dari kepala charger maupun kabel gitu teman-teman.
Itu yang ketiga ya. Oke, yang keempat adalah gulunglah charger atau gulunglah kabel seperti lingkaran ya, supaya tidak putus ya. Saya ada pengalaman, kabelnya saya asal-asal masukin ke dalam lemari atau saya asal-asal naruh. Nah, asal-asal taruh dan saya biarin gitu aja dan seterusnya sampai beberapa waktu itu chargernya nggak bisa dipergunakan karena katanya putus. Ya saya kan makanya sembarangan aja tuh dulu. Ya udahlah, nggak peduli lah, nggak usah digulung, udah nggak masalah lah gitu teman-teman. Tapi tetap berpengaruh teman-teman. Jadi saya saranin digulung seperti lingkaran, lalu teman-teman isinya tuh disangkutin supaya tidak melar ya, atau tidak berujat kalau bahasa Jawa itu gitu teman-teman. Jadi supaya lebih aman dan lebih terjaga dari segi kabel gitu teman-teman. Itu yang keempat. Yang kelima adalah cabut dari kepala sasan. Itu dari USB nya kita cabut, terus kabelnya kita gulung seperti lingkaran. Nah lalu simpan dan kepala sasannya simpan di sebelah kabel. Itu saya rasakan sampai sekarang alhamdulillah awet. Sasan kok, Tarsan sih. Sasannya alhamdulillah awet, tidak ada masalah dari kepala maupun kabel. Karena saya sering menerapin gulung dan copot atau dilepas dari kepala sasan supaya tidak kita tuh ada beberapa keuntungan teman-teman. Jadi ketika kita mau nyimpan charger itu tidak melar-melar kabelnya gitu loh. Jadi lebih rapi dan terus kepala sasan juga lebih enak nyarinya, atau kita nyimpannya di sebelah kabelnya gitu, itu lebih rapi gitu teman-teman. Itu untuk tips gunakan kabel maupun saat menyimpannya gitu teman-teman. Oke, yang keenam yang kelima atau yang keenam ya, nah pokoknya selanjutnya ya, saya lupa. Kalau bisa ketika kita ngecas handphone atau charger laptop diusahakan dimatikan. Maksudnya bukan dimatiin daya ya, maksudnya tidak hidup gitu ya. Kalau HP mungkin tidak dihidupin data selulernya teman-teman ya, karena ketika kita melakukan proses pengisian lalu data selulernya memproses atau internetnya berjalan, dia akan mengambil baterai ya, walaupun tidak banyak sih, tapi ya supaya lebih menghemat dari segi baterai. Takutnya kan semakin bertambahnya usia baterai dan kita makainya nggak benar atau kita makainya sembarangan, maka akan memperpendek umur baterai. Ini pengalaman aja. Itu ketika kita menggunakan koneksi internet maupun wifi maupun internet data seluler, itu sambil dicas itu agak sedikit ngaruh. Jadi lama kelamaan dia akan cepat boros ya, kok gampang habis. Terus terkadang daya pengecasan juga lama gitu teman-teman ya. Itu kalau untuk pengisian daya itu untuk handphone ya. Untuk laptop matiin laptop. Kalau untuk HP nggak usah dimatiin daya, tapi matikan data selulernya aja ya. Kalau untuk jaringan saya rasa nggak terpengaruh lah ya. Yang penting data seluler maupun wifi gitu teman-teman. Kalau wifi sih nggak terlalu begitu pengaruh ya, tapi saya mending mencari aman atau lebih memilih cari aman supaya tidak mengalami gangguan pada baterai gitu teman-teman. Kecuali kalau benar-benar terpaksa untuk menghidupkan data seluler ketika dicas, ya saya tidak melarang gitu. Kecuali untuk terpaksa. Kalau nggak terpaksa ya saya saranin jangan gitu, supaya baterai kita supaya lebih bertahan lama dan awet ya, dan tidak cepat habis gitu, dan isinya juga insya Allah lebih cepat gitu teman. Oke, langsung ke yang 7. Ketika kita menggunakan ponsel, saya saranin untuk teman-teman tunanetra total ya. Kalau teman-teman tunanetra total yang tidak menggunakan layar, saya saranin matikan layar ya, redupin semua, redupin. Terus lalu kan di pengaturan pembaca layar kan ada untuk redupin layarnya. Nah itu diaktifin aja supaya baterai lebih hemat. Saya ngerasain ketika layar diredupin ya, terus pencerahan layar di nolin, itu hematnya 20% teman-teman, atau 25% lebih hemat gitu. Ya lumayan lah, bisa lebih hemat gitu ya, pencerahan layar tuh gak panas HP juga.
Untuk orang awas atau teman-teman yang normal, saya saranin pencerahan tidak lebih dari 50%. Tapi tergantung kenyamanan sih. Kalau misalkan nyamannya sampai 70% ya memang dia baterainya lebih boros gitu. Dan juga dia cepat panas di LCD-nya. Jadi saran saya untuk menjaga mata dan baterai atau HP-nya supaya tidak boros cepat habis, dimatikan data selulernya. Kok data seluler sih? Dimatikan atau diredupin aja ya layarnya ke 0, atau yang melihat itu mungkin ke 20, 30, 40, 50 lah. Standarnya sih 40 lah ya, supaya tidak membuat mata cepat lelah dalam menggunakan layar ponsel. Gitu teman-teman. Dan yang ke-8, kalau untuk notis ya, saya sekarang sudah matiin ya notis ya. Dari notis panggilan, notis pesan itu saya matiin karena itu sedikit mempengaruhi gitu. Tapi emang nggak terlalu kerasa sih. Tapi saya matiin aja. Lah terus bagaimana dong Mas kalau ada telepon? Saya orangnya jarang menerima telepon ya, dan kalaupun orangnya bener-bener butuh sama saya, pasti dia akan nelfon kembali kok gitu. Dan saya emang tipikal bukan orang yang suka nelfon ya. Kalau ada perlu chatting aja gitu teman-teman. Gitu, atau ketemu langsung itu lebih baik. Gitu teman-teman. Nah, itu adalah 8 tips and trick bagaimana cara kita menghemat charger dan cara-cara menghemat baterai dan bisa menghemat ya sekali hemat lah ya. Gitu teman-teman. Nah, ini saya buat tips ini supaya teman-teman bisa sedikit terbantu masalah charger yang kok cepat rusak, baterai kok cepat boros, atau baterai yang kok lama ngisinya. Nah, ini saya jawab di sini karena sebagian ada kasus pengisian baterainya itu ada yang bilang lama, ada yang bilang kok boros, ada yang kadang-kadang bermasalah gitu teman-teman. Gitu. Oke. Sekian aja. Kalau saya ada kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf karena saya masih masih belajar untuk menyampaikan segi materi kepada teman-teman. Oke, select video ini kalau tidak suka, like kalau suka, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel saya ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya saya semakin semangat dalam membuat video-video menarik lainnya, yaitu seputar teknologi, tunanetra, dan lain sebagainya. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Dika Aditya Ahmad mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.